Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Daerah Silin Gunung Bungkuk Hijau, bekas lokasi 4 sekte besar. Di puncak gunung lapisan-lapisan bangunan dibangun kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Seluruh Gunung Bungkuk Hijau tampak baru dalam waktu singkat. Di suatu tempat di tebing, dua sosok berjubah putih berdiri berdampingan. Kedua orang ini sebenarnya adalah Bai Ying dan Bai San, ayah dan anak. Sejak Xiaoyan dan yang lainnya menghancurkan pasukan yang tersisa di Gunung Bungkuk Hijau beberapa hari yang lalu, klan Bai telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Meskipun Gunung Bungkuk Hijau hanyalah bekas lokasi 4 sekte besar, harta karun di dalamnya masih tak terbayangkan oleh orang luar. Dengan tenaga klan Bai, mereka telah memperoleh semua sumber daya yang tersisa dari 4 sekte besar. Bagi mereka, ini dianggap jumlah yang besar. Sekarang Ye Luotian telah membawa orang-orangnya dan bergabung dengan lembah gurun labirin Qin. Gunung Bungkuk Hijau sudah menjadi tanah tanpa pemilik. Sebagai Gunung Bungkuk Hijau yang kaya sumber daya di wilayah Silin, begitu mereka dapat menempatinya, sumber daya di dalamnya akan cukup untuk mendukung mereka menjadi negara adik kuasa berikutnya. Ayah, apakah menurutmu Xiaoyan akan menyelamatkan mereka? Bai San dan ayahnya berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka sambil menatap wilayah Silin yang luas dan pegunungan yang tak terbatas. Pada saat tertentu, Bai San tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Dia pasti akan pergi, jawab Bai Ying. Senyum penuh percaya diri muncul di wajahnya. Ayah dan anak itu saling memandang dan tersenyum. Mata mereka berkedip dengan cahaya kebijaksanaan yang sama. Ayah, apa pendapatmu tentang Xiaoyan? Tanya Bai San. Menurutmu, bagaimana perbandinganmu dengan dia? Menanggapi pertanyaan Bai San, kata-kata Bai Ying menyebabkan yang pertama menjadi bingung. Melihat ini, Bai Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam sambil berkata dengan suara rendah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang ini bukanlah musuh. Pada saat yang sama di wilayah gurun barat, di sisi barat gunung datar, Xiaoyan menatap pria parubaya di depannya dengan heran. Siapa yang mengira bahwa pria ini juga akan menjadi tawanan Ye Luotian? Lu Zongtian dulunya dikenal sebagai salah satu dari 3 ahli puncak wilayah barat. Meskipun ia adalah Dodi bintang 9, kultivasinya mendekati alam transformasi asal. Kecakapan bertarungnya dikenal sebagai yang terkuat di bawah alam transformasi asal. Sedangkan untuk 2 lainnya, Xiaoyan percaya bahwa mereka adalah Qin Shuo dan Ling Bingxuang. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa ia akan dikendalikan oleh Ye Luotian, bahkan dengan kultivasinya saat ini. Hal ini sungguh mengejutkan. Melihat pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar memanggil namanya, wajah Lu Zongtian juga menunjukkan ekspresi depresi. Setelah Xiaoyan mengumumkan namanya, keterkejutan segera muncul di wajah orang-orang yang hadir, yang awalnya waspada terhadapnya. Nama Xiaoyan bisa dikatakan dikenal oleh semua orang di wilayah barat, terutama untuk pertempuran besar yang akan tiba beberapa hari kemudian. Hal itu telah menarik perhatian banyak orang. Meskipun mereka berada di sarang, mereka juga telah mengetahui hal ini dari mulut ke-6 orang di luar. Dari sini orang bisa tahu seperti apa reputasi hebat yang dimiliki Xiaoyan saat ini di wilayah barat. Tentu saja semua ini adalah ulah Ye Luotian dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah agar semua orang di wilayah barat melihat kekalahan Gerbang Xiao dalam pertempuran besar beberapa hari kemudian. Begitu Gerbang Xiao dikalahkan, faksi-faksi lain di wilayah barat secara alami akan hancur. Mengendalikan wilayah barat akan menjadi hal yang mudah bagi lembah gurun labirin Qin. Dalam pertempuran ini, lembah labirin Qin tidak hanya mengincar pegunungan Silin. Yang mereka incar adalah seluruh wilayah barat. Tuan Xiaoyan, pertempuran besar antara Anda dan lembah labirin Qin sudah dekat. Apakah Anda tidak akan berada dalam bahaya jika Ye Luotian mengetahui bahwa Anda datang ke sini sendirian? Lu Zongtian yang sudah pulih buru-buru mengingatkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, wajah orang-orang di belakangnya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi marah ketika mereka mendengar nama Ye Luotian. Jika bukan karena Ye Luotian, banyak dari mereka tidak akan dipenjara di tempat ini. Seorang elit Dodi yang bermartabat sebenarnya dipenjara seperti seorang tahanan. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Semuanya, santai saja.
Aku datang ke sini untuk menyelamatkan kalian semua dan meninggalkan tempat ini. Xiaoyan hanya tersenyum sembari menjawab. Namun semua orang yang hadir hanya bisa tersenyum pahit tak berdaya, melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin melarikan diri dari tempat ini? Sayangnya bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka tetap tidak akan bisa lepas dari cengkeraman jahat Ye Luotian. Setelah menelan daun kering, hidup mereka sudah berada di tangan Ye Luotian. Jika dia ingin mereka hidup, mereka akan hidup. Jika dia ingin mereka mati, mereka akan mati. Tuan Xiaoyan, seperti yang Anda lihat, bukan berarti kami tidak ingin pergi. Namun sangat disayangkan bahwa kami telah diracuni oleh daun kering milik Ye Luotian. Bahkan jika kami meninggalkan tempat ini, kami akan tetap ditangkap olehnya. Aku tahu bahwa Tuan Xiaoyan datang ke sini untuk mencegah kami menjadi pembantu Ye Luotian dalam pertempuran beberapa hari lagi. Sayangnya, kami berada di bawah kendalinya, dan bahkan kami tidak dapat mengendalikan tindakan kami sendiri. Oleh karena itu, Tuan Xiaoyan, agar kami mendapatkan kembali kebebasan kami dan demi keselamatan wilayah barat, Anda harus membunuh kami. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang langsung menunjukkan sedikit ketakutan. Namun pada akhirnya, mereka masih mendesah dengan ekspresi berat. Memang satu-satunya cara bagi mereka untuk melepaskan diri dari kendali Ye Luotian adalah dengan membunuh mereka semua. Kata-kata tetua Lu terlalu serius. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh kalian semua? Jangan khawatir, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat daun kering milik Ye Luotian, bukan berarti tidak ada cara untuk menghancurkannya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Wajahnya dipenuhi rasa percaya diri. Ekspresi Lu Zongtian langsung terkejut saat melihat senyum percaya diri yang terpancar di wajah Xiaoyan. Setelah itu, semua orang yang hadir melihat Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan suara hembusan terdengar. Kelompok api biru pucat muncul di telapak Xiaoyan. Ini adalah api surgawi. Begitu api itu muncul, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Bahkan wajah Lu Zongtian pun menunjukkan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian mereka melihat tangan Xiaoyan tiba-tiba mengepal dan api di telapak tangannya langsung meledak. Terpecah menjadi banyak api seukuran ibu jari yang berhenti di depan semua orang yang hadir. Melihat bola api kecil yang melayang di depan mereka, tidak ada satu orang pun yang berani meremehkannya. Api surgawi adalah kekuatan yang paling mendominasi di dunia. Meskipun hanya bola kecil, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Selain itu, doki di tubuh mereka telah sepenuhnya disegel dan mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan api surgawi. Jika mereka bersentuhan dengan sedikit saja, mereka akan langsung kehilangan nyawa. Semuanya, jika kalian percaya padaku, silahkan telan api di depan kalian. Begitu api surgawi memasuki tubuh kalian, secara alami ia akan menghilangkan daun kering di tubuh kalian. Pada saat itu, kendali Ye Luotian atas kalian semua secara alami akan hilang dan semua orang akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, meskipun banyak orang yang hadir tergerak, mereka tidak berani membuka mulut untuk menelannya. Bagaimanapun, benda yang melayang di depan mereka adalah api surgawi. Jika mereka sedikit saja ceroboh, hanya kematian yang menanti mereka. Di sisi lain, Lu Zongtian hanya bisa menggertakkan giginya ketika melihat orang di belakangnya tidak tergerak. Dia menatap Xiaoyan dan mengangguk dengan berat. Segera setelah itu dia menelan api yang mengambang di depannya. Begitu api surgawi memasuki tubuhnya, api itu menyebar dengan cepat. Mengandalkan efek pengendalian alami api pada tanaman, api itu dengan cepat membakar semua daun kering di tubuh Lu Zongtian dalam waktu singkat. Saat daun kering itu benar-benar disingkirkan, origin Qi yang tersegel di tubuh Lu Zongtian tiba-tiba mulai bersirkulasi dan kultivasinya pulih. Ini berhasil, kultivasiku telah pulih, dan daun kering juga telah dihilangkan sepenuhnya. Lu Zongtian tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras setelah memulihkan kultivasinya. Pada saat yang sama, lapisan tipis origin Qi muncul dari permukaan tubuhnya. Benar saja, kultivasi transformasi asal tahap awal telah pulih sepenuhnya. Dengan Lu Zongtian di depan, semua orang di belakangnya tentu saja bersemangat. Mereka tidak ragu untuk menelan api di depan mereka. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 Elidodi yang hadir sepenuhnya memulihkan kultivasi mereka. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan secara serempak, mereka semua meninggalkan lembah barat gunung datar melalui jalan besar kehampaan di bawah pimpinannya. Dengan demikian, salah satu kartu truf terbesar Ye Luotian telah dinitralkan oleh Xiaoyan. Setelah bahaya tersembunyi ini disingkirkan, tibalah waktunya untuk mempersiapkan pertarungan resmi di lembah labirin Qin. Xiaoyan tidak langsung kembali ke pegunungan Silin setelah meninggalkan lembah barat gunung datar. Sebaliknya, ia berbalik dan pergi ke sebuah kota di padang belantara barat. Kota suci terpencil, tempat aliansi alkemis wilayah barat berada, juga merupakan salah satu kota paling makmur di wilayah barat.
Xiaoyan pergi ke kota suci terpencil kali ini, berharap dapat menggunakan hubungannya dengan aliansi alkemis untuk mendapatkan bantuan mereka dalam perang ini. Xiaoyan tidak menunggu terlalu lama setelah tiba di kota suci, tetapi langsung pergi ke markas besar aliansi alkemis di kota itu. Ia berharap dapat bertemu Xinggan kali ini. Jika memang begitu, ia mungkin dapat mencapai tujuannya datang ke sini. Xiaoyan tiba di depan aliansi alkemis. Ia menatap bangunan besar di depannya dan tanpa sadar merasakan guncangan di hatinya. Bangunan itu memang layak menjadi aliansi alkemis. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang mampu membeli kemewahan seperti itu. Bangunan aliansi alkemis bagaikan gunung yang terjal. Lapisan-lapisan bangunan menjulang tinggi hingga ke awan, dan puncaknya begitu tinggi hingga mencapai langit. Ada aroma pil yang meresap ke udara dari waktu ke waktu. Seolah-olah diselimuti awan membuatnya tampak semakin megah. Gerbang utama yang tinggi berdiri di tengah kota dengan gaya yang mendominasi. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di depan gerbang tersebut. Melihat dua prajurit berbaju besi hitam berdiri di kedua sisi gerbang, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kultivasi kedua orang ini sebenarnya telah mencapai level Dodi bintang 3. Membiarkan seorang Dodi menjaga gerbang, ini mungkin sesuatu yang bahkan lembah labirinkin tidak dapat lakukan. Aliansi alkemis benar-benar kaya dan mengesankan. Kemudian, Xiaoyan mengangkat kakinya dan hendak masuk. Tetapi pada saat ini, kedua prajurit itu tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangan mereka secara bersamaan, menghalangi jalan Xiaoyan. Tuan, jika Anda ingin memasuki aliansi alkemis, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan lencana alkemis yang diberikan oleh aliansi, atau kultivasi alam transformasi asal. Jika tidak seorang pun diizinkan masuk. Dua suara agung dan sombong terdengar bersamaan, membuat Xiaoyan yang telah melangkah maju, mundur selangkah. Baru saat itulah dia mengerti. Namun tepat saat Xiaoyan hendak mengeluarkan lencana alkemis yang diberikan Handong kepadanya, sebuah kekuatan tiba-tiba bergegas ke sisi Xiaoyan. Sekilas, Xiaoyan melihat seorang pemuda yang hendak mendorongnya menjauh dari pintu aliansi alkemis. Xiaoyan mengerutkan kening, tubuhnya bergerak sedikit ke samping dan dengan mudah menghindari tindakan pemuda itu. Dari mana bocah kecil ini datang? Tidakkah kau lihat bahwa Grandmaster Zhao ada di sini? Kau benar-benar berani menghalangi pintu. Melihat ketidaksenangan di wajah Xiaoyan, wajah pemuda itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia melirik Xiaoyan dengan dingin sebelum langsung menoleh. Sambil tersenyum, dia melihat seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di belakangnya. Sosok lelaki tua itu sedikit bungkuk. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah alkemis. Wajah tuanya layu dan kuning, tetapi juga penuh vitalitas. Hidung bengkok yang paling mencolok adalah ciri pembeda terbesarnya. Sepasang mata tua yang cekung memancarkan cahaya hitam. Dikombinasikan dengan tubuhnya yang bungkuk, dia tampak seperti burung nasar, membuat orang gemetar ketakutan. Jiaming, sebelum kita pergi, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak marah hari ini? Apakah kau ingin orang-orang di aliansi menertawakanku? Orang tua itu berbicara dengan lemah. Pandangannya tidak tertuju pada Xiaoyan dari awal hingga akhir. Pemuda bernama Jiaming itu buru-buru tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Baiklah, ayo masuk. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia perlahan melangkah maju. Ketika Jiaming melihat ini, dia buru-buru maju untuk mendukungnya. Adapun dua prajurit yang menghalangi jalan Xiaoyan, mereka buru-buru membungkuk dan membuka jalan bagi mereka berdua. Hanya ketika mereka melihat mereka berdua memasuki aliansi alkemis, mereka menggelengkan kepala dan menarik pandangan mereka. Jelas meskipun mereka tahu tentang sifat kedua orang ini, mereka tidak berdaya. Tak lama kemudian, Xiaoyan melangkah maju lagi. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia mengeluarkan lencana alkemis dari cincin penyimpanannya. Ketika mereka berdua melihat lencana itu, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi hormat. Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya dengan sopan dan memasuki aliansi alkemis. Ketika mereka melihat sosok Xiaoyan masuk, mereka saling memandang. Dibandingkan dengan lelaki tua yang baru saja masuk, Xiaoyan saat ini jauh melampauinya dalam hal usia dan perilaku. Setelah memasuki aliansi alkemis, ada cukup banyak orang yang berjalan-jalan di aula luas di lantai pertama. Adapun dua orang yang baru saja masuk, mereka sudah menghilang. Setelah beberapa kali bertanya, Xiaoyan bertemu dengan seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah ramah di aula lantai pertama. Lelaki tua itu adalah diaken tempat ini. Dia bertugas membimbing para pendatang baru di aliansi alkemis untuk pertama kalinya. Teman muda, orang tua ini adalah Handan. Kudengar kau mengatakan bahwa kau datang ke aliansi kali ini untuk mencari wakil ketua. Sesampainya di depannya, mata keruh lelaki tua itu menyapu tubuh Xiaoyan. Kilatan segera muncul di kedalaman matanya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan. Mendengar ini, Xiaoyan tidak berani menunda dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Benar sekali, junior ini datang ke aliansi kali ini untuk mencari wakil ketua Handong, ucap Xiaoyan.
Dengan kultivasi Xiaoyan, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah seorang ahli transformasi asal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan seorang diaken yang berpenampilan biasa di aliansi alkemis akan memiliki kultivasi seperti itu. Teman muda, mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi aliansi alkemis memiliki aturan khusus. Siapapun yang datang ke aliansi alkemis untuk pertama kalinya hanya dapat meminta untuk bertemu dengan orang yang mengundangnya ke aliansi kecuali mereka telah membuat janji terlebih dahulu. Jadi maafkan aku, tetapi aku ingin tahu apakah kamu dapat menunjukkan rencana alkemismu sebelum kamu masuk. Ucap Diaken Handan itu. Dia telah bertemu dengan banyak orang yang ingin bertemu presiden. Namun aturan adalah aturan, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka akan sesulit ini untuk bertemu seseorang di aliansi alkemis. Namun dia mengerti setelah memikirkannya. Aliansi alkemis memiliki status yang luar biasa di benua. Ada banyak sekali orang yang ingin menjilat aliansi alkemis. Wajar saja jika aliansi alkemis memiliki aturan seperti itu. Setelah itu, Xiaoyan dengan santai menyerahkan lencana di tangannya kepada lelaki tua itu. Dia jelas mengerti bahwa nama orang yang mengundang mereka akan terukir jelas di bagian belakang setiap lencana yang dikeluarkan oleh aliansi alkemis. Cara ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Benar saja, ketika lelaki tua itu melihat dua kata Handong terukir di bagian belakang lencana, keterkejutan langsung muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya benar-benar diundang secara pribadi oleh Handong. Karena memang begitu, dia tentu saja harus membawa Xiaoyan untuk menemui Handong. Teman muda, silakan ikuti aku. Lelaki tua itu tersenyum ramah dan menuntun jalan bagi Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Ia mengambil kembali lencana yang telah dikembalikan lelaki tua itu. Kemudian, ia mengikuti lelaki tua itu ke atas untuk mencari Handong. Dengan sangat cepat, Xiaoyan tiba di depan pintu batu di bawah bimbingan lelaki tua itu. Sepanjang jalan, lelaki tua berambut putih itu terus-menerus bertukar kata dengan Xiaoyan, mencoba mencari tahu identitasnya. Bagaimanapun, pemuda berjubah hitam itu masih sangat muda dan diundang secara pribadi oleh wakil presiden. Dia tidak percaya bahwa pemuda berjubah hitam di depannya adalah orang yang tidak dikenal. Sayangnya, tidak peduli bagaimana lelaki tua itu menginterogasi, Xiaoyan tetap berhasil menjawabnya dengan cara yang cerdik. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak dapat memperoleh informasi yang berguna darinya. Akhirnya mereka berdua hanya terdiam hingga tiba di depan pintu batu. Ada ruang tamu di luar pintu batu. Ruang itu sudah dilengkapi perabotan lengkap. Ketika Xiaoyan dan Handan tiba, mereka menemukan bahwa Jiaming dan lelaki tua yang mereka temui di luar aliansi alkemis juga ada di sana. Selain itu, dari penampilan mereka tampak sedang menunggu sesuatu. Ketika mereka berdua melihat Xiaoyan dan Handan datang, mereka buru-buru berdiri. Pandangan lelaki tua itu langsung tertuju pada Handan. Di sisi lain, pandangan Jiaming tertuju pada Xiaoyan saat melihatnya. Dia mengerutkan kening dan hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa bocah nakal ini muncul di sini. Diaken Han, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Apakah kamu juga di sini untuk mencari wakil presiden? Mendengar ini, Handan tersenyum tipis. Mata tuanya mengamati lelaki tua itu dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja teman muda ini ingin bertemu dengan wakil presiden. Jadi aku membawanya ke sini." Segera setelah itu, tatapan lelaki tua itu akhirnya melihat Xiaoyan yang berada di samping Handan. Dia langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah Xiaoyan, orang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Oh, jadi begitu. Aku tidak menyangka teman muda ini bisa mendapatkan penghargaan dari wakil presiden di usia yang begitu muda. Namun maaf, aku ada janji dengan wakil presiden hari ini. Karena itu, kurasa kau harus datang lain waktu. Pria tua itu menyipitkan matanya saat menatap Xiaoyan. Hatinya sedikit terkejut. Dia tentu saja bisa membayangkan alasan dibalik dirinya yang secara pribadi dituntun ke tempat ini oleh Handan. Namun terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dia sudah memiliki kesepakatan dengan wakil ketua. Tidak mungkin baginya untuk menyerah karena alasan apapun. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun Handan yang berada di sampingnya menyeringai dan berkata, "Grandmaster Zhao, meskipun demikian, bukan kamu yang memutuskan siapa yang ingin ditemui wakil presiden. Jadi, menurutku lebih baik biarkan wakil presiden yang memilih sendiri." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Master Zhao tiba-tiba berubah sedikit. Tetapi kemudian dia tertawa datar, mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu Handan pergi, meninggalkan Xiaoyan dan dua orang lainnya duduk berhadapan. "Tuan memang pahlawan muda. Kau diundang untuk bergabung dengan aliansi alkemis di usia yang masih muda. Masa depanmu bisa dikatakan tak terbatas," ucap Master Zhao itu. "Tuan, kamu menyanjungku. Aku hanya beruntung." Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab, yang dianggap sebagai sebuah respon. Melihat hal ini, Jiaming yang berada di samping lelaki tua itu langsung mengerutkan kening.
Saat hendak berbicara, lelaki tua itu menghentikannya. Namaku Zhao Chuanchen, kepala alkemis dari persekutuan alkemis kota Liuli. Tentu saja, setelah hari ini, aku bukan lagi alkemis. Aku ingin tahu dari mana asalmu. Tatapan Zhao Chuanchen dengan saksama mengamati Xiaoyan. Ia yakin bahwa karena pihak lain dapat diundang secara pribadi oleh wakil ketua aliansi alkemis, maka pemuda berjubah hitam di depannya pasti bukan orang biasa. Sekte Xiao, jawab Xiaoyan setelah merenung sejenak. Namun ketika Zhao Chuanchen dan Jiaming mendengar ini, mereka berdua langsung mengerun kening. Mereka telah tinggal di wilayah barat selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan seperti itu. Mungkinkah itu sekte kecil yang tidak dikenal? Memikirkan hal ini, guru dan murid itu langsung mencibir dalam hati mereka. Karena dia adalah seseorang yang berasal dari salah satu kekuatan kecil, maka pada dasarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan jika wakil ketua Handong secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi alkemis, di hadapan seorang alkemis tingkat tinggi, seorang anak muda tidak dapat mempengaruhi apapun. Sambil memutar matanya, tatapan Zhao Chuanchen sekali lagi tertuju pada tubuh Xiaoyan. Dia menyeringai dan tertawa. Teman kecil, sejujurnya bukan berarti aku ingin mempersulitmu. Hanya saja hari ini, aku memang punya janji dengan wakil presiden Handong, dan aku pasti harus menemuinya. Saat itu, aku khawatir wakil presiden tidak punya waktu untuk menghiburmu. Oleh karena itu, agar tidak mempermalukan wakil presiden, mengapa kamu tidak pergi dulu dan tinggal di kota selama sehari sebelum datang berkunjung? Pada saat yang sama kata-kata ini diucapkan, sepasang mata tua gelap milik Zhao Chuanchen menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tekanan tak terlihat datang menerjang, namun Xiaoyan mengabaikannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Sambil mencibir, Xiaoyan mengangkat matanya, menatap Zhao Chuanchen di seberangnya, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Dari apa yang kulihat, lebih baik kau pergi saja. Kalau tidak, wakil presiden akan mengusirmu. Kalau begitu, aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankan wajah lamamu," ucap Xiaoyan. "Bocah, jangan lupa hargai kebaikanku. Guruku jarang bersikap sopan kepada orang lain. Hari ini, dia bersikap sopan kepada wakil presiden. Karena itu, dia menoleransimu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu." Jiaming yang berada di samping Zhao Chuanchen langsung merasakan bahwa sebuah kesepakatan telah tiba. Pada saat yang sama ketika tubuhnya berdiri, tekanan yang kuat yang dimiliki oleh Daodi Bintang 5 langsung melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyerang Xiaoyan. Namun menghadapi tekanan yang kuat ini, Xiaoyan hanya mendengus dingin. Begitu pula kekuatan tak terlihat segera menyapu. Itu seperti badai. Sebelum Zhao Chuanchen sempat bereaksi, kekuatan itu membuat Jiaming terpental dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Saat Zhao Chuanchen sadar kembali, Jiaming sudah jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Mulutnya berulang kali mengeluarkan suara erangan. Zhao Chuanchen segera mengalihkan pandangannya yang penuh amarah ke arah Xiaoyan sambil menegur dengan marah. "Bocah nakal, jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu. Dia muridku," teriak Zhao Chuanchen. "Oh, benar juga. Kalau balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Murid itu pantas dipukul. Sebagai guru, kamu pantas dipukul lebih keras lagi," ucap Xiaoyan. "Apa katamu?" Setelah kata-kata Xiaoyan terucap, pikiran Zhao Chuanchen langsung terguncang. Namun sebelum ia sempat pulih, Xiaoyan tiba-tiba menyerang dan menampar Zhao Chuanchen dengan kejam di udara. Dalam sekejap Zhao Chuanchen tidak sempat membantah dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Kemudian, tepat saat Xiaoyan hendak melanjutkan serangannya, pintu batu yang tertutup rapat di bagian dalam aula perlahan terbuka. Pada saat yang sama, terdengar suara yang agak familiar. "Xiaoyan, demi orang tua ini, biarkan dia pergi kali ini." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.